Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Is Podcast bersama gue host yang kece badai, Billy Bad Boy. Jadi di podcast perdana kita hari ini edisi 5 Oktober 2020 kita akan membahas tentang semangat pemuda, cita-cita serta prestasi. Yang mana narasumbernya kali ini berasal dari negara Lojanan. Bersama sahabat kita Kiki. Yeay, oke Bang Billy, terima kasih sudah mengundang saya jauh-jauh ya untuk podcast pada hari ini. Padahal sebenarnya gue nggak nyangka kalau misalkan diundang di podcast perdananya Abang Billy di Is Podcast. Oke, buat teman-teman, jadi sebelum gue ngejawab pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan dari Bang Billy, gue akan ngenalin dulu produk abang gue, yakni dari Abang Mael, yakni makaroni Abang Mael Snackers. Jadi makaroninya ini makaroni pedas dan ada rasa jeruk gitu. Jadi juga ada produk namanya Sumpia dan harganya juga terjangkau dan tidak mahal. Oke, langsung aja gue kembalikan ke Abang Billy untuk segmen pertanyaan-pertanyaan gitu. Ya, jadi kan tadi kita ngomongin semangat pemuda, cita-cita dan harapan. Coba menurut Kiki, definisi semangat pemuda itu seperti apa sih? Semangat pemuda ya. Jadi kalau semangat pemuda itu ya semangat yang pemuda itu memiliki semangat yang menggebu-gebu gitu kan. Jadi jadi kita sebagai seorang pemuda itu kita tuh wajib untuk jangan cepat menyerah atau jangan cepat galau. Yang kata orang bilang bentar-bentar baper. Baper itu memang hak. Baper itu hak, bener loh, ya kan? Baper itu hak, tapi jangan juga lah kita cepat baper gitu kan. Bentar-bentar kita langsung baper, dibilangin teman gini dikit baper gitu. Sebagai seorang pemuda, sebagai seorang pemuda, jangan seperti orang tua yang bentar-bentar baper gitu kan. Jadi kalau misalkan pemuda sendiri itu dari awal baper dan ibaratnya bentar-bentar galau, gimana dia mau berkarya, gimana dia mau berprestasi, gimana dia mau berpikir ke depan untuk meraih cita-citanya gitu kan. Karena kebanyakan pemuda sekarang ini takut untuk bermimpi gitu, ya kan. Jadi ya kita lihat aja lah mungkin di pelosok-pelosok daerah di tempat kita, di tempat saya sendiri di negara Lemurian gitu ya kasusnya. Jadi kebanyakan pemuda ini takut untuk bermimpi. Bahkan ibaratnya ketika saya datang ke suatu tempat gitu, di salah satu tempat pertanian gitu kan. Kemudian saya tanya ke anaknya, "Dek, cita-citamu jadi apa?" Kemudian dia bilang dia nggak punya cita-cita karena setakut itu seorang anak kecil tuh sampai bercita-cita gitu kan, karena minimnya semangat dari lingkungan, masyarakat dan ibarat ini komunitas yang ibaratnya membuat seseorang itu bisa bisa memiliki semangat dan cita-cita serta prestasi gitu, Pak Abil. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Tapi alhamdulillah sih saya tuh nggak pernah baper gitu Pak sebagai pemuda ya. Mungkin ini salah satu kelebihan untuk diri saya sendiri. Oke, terima kasih Bang Kiki. Nah, ini ada juga nih Bang Kiki pertanyaan kita dari siapa ya? Dari namanya Reskia nih, dari daerah mana nih? Aduh, saya tidak tahu nih daerahnya. Libanon. Oh, Libanon ya, Reskia dari Libanon. Assalamualaikum Ahi, saya ingin bertanya sama Abang Kiki, apa sih prestasi yang pernah diraih oleh beliau? Nah, nih cocok banget nih, tadi kan kita ngomong prestasi. Kira-kira nih apa Ki? Prestasi antum nih, coba. Prestasi terbaik saya adalah tidur 3 jam tanpa bangun, kemudian tidur 3 jam tanpa bangun dan tidak bergerak sama sekali gitu, dan tidak ngapa-ngapain sama sekali di seharian. Itu prestasi saya gitu ya, Pak Abil. Oh begitu. Prestasi apaan itu ya jenisnya ya? Oke, jadi kita langsung ngobrol aja ya. Untuk prestasi saya sendiri nggak banyak sih ya. Untuk prestasi saya sendiri, alhamdulillah saya pernah meraih juara
satu sprinter waktu SMA, waktu SMP. Luar biasa. Kemudian saya alhamdulillah pernah menjadi tim Olimpiade Astronomi di SMA hingga ke Malaysia ya alhamdulillah. Kemudian di SMA juga saya meraih penghargaan The Best Football Player di LPI yang alhamdulillah sampai mengantarkan saya ke tim Mitra U21. Untuk setelah SMA prestasi alhamdulillah seperti diundang menjadi narasumber di Unhas dan beberapa kampus besar membicarakan terkait teknologi, artificial intelligence, kemudian programming and software engineering ya begitu. Ya alhamdulillah prestasi itu saya raih. Tidak mudah ya, walaupun mungkin kelihatannya sepele, tapi prestasi itu bertahun-tahun saya bangun gitu, saya buat agar lebih gimana ya. Saya ini Pak Habil orang yang kenapa orang saya itu multi talent gitu. Alasannya karena saya orang yang nggak beruntung, benar. Ada ya begitu Pak ya, yang beruntung tapi multi talent tuh gimana ceritanya? Jadi gini, waktu ketika saya kecil, saya umur ya SD kalau nggak salah, saya itu ngelihat ke teman-teman saya itu mudah banget ibaratnya ranking 1, ranking 2, ranking 3. Kemudian kalau main nebak-nebak soal gitu tuh dia tuh kayak bukan nebak soal tuh enak banget bener gitu. Nah kan misalkan kalau ente pernah nih waktu ujian tuh susah udah tuh pasti cap cip cup kembang kuncup, nah ya kan. Nah itu kebanyakan mereka tuh bener dapat. Nah sedangkan saya itu nggak pernah pasti dapatnya ya 0 gitu. Nah kemudian saya tuh memiliki motivasi, ibaratnya kalau saya ini orang yang nggak beruntung, harusnya saya ngapain gitu kan? Ya harusnya saya belajar gitu untuk membuat saya tahu diri saya nggak beruntung. Jadi saya tutupi diri saya dengan ibaratnya ilmu-ilmu yang menutupi yang ibaratnya ini kan pelajaran ini ibaratnya susah, orang main cap cip cuk kembang kuncup dapat lah gua, ya kan. Ya karena itu saya akhirnya mulai belajar, banyak baca buku, kemudian cari-cari pengalaman dari orang-orang tua, kemudian alhamdulillah bapak saya dan ibu saya tuh ngedukung gitu kan untuk di dalam dunia belajar gitu. Kemudian keluarga juga memfasilitasi, mbah saya, nenek saya, kakek saya, buyut saya. Nggak apa-apa nih disebutin semua. Oke. Luar biasa sekali ya, dengan baca buku mungkin wawasannya akan terbuka gitu Pak Rizky ya. Dan juga terima kasih nih ya Rizky ya sudah nanya tadi tentang cita-citanya dari Abang Kiki. Nah selanjutnya nih Pak Kiki ada SMS masuk dari Inas. Dari Lamurian katanya. Nah dia ini mau nanya nih. Oh sorry tadi prestasi ya. Nah sekarang dia nanya cita-cita dan tipe tipe X dah bercanda. Tipe apa nih ya? Sepertinya tipe calon gitu ya. Seperti apa? Wah ini kayaknya ngebet banget ibu ini ya. Parah banget deh. Coba langsung aja dijawab nih. Sebelumnya halo Mbak Inas dari Lemurian ya. Oh salah. Ini Mbak Inas ini dari Afrika Selatan Pak Habil. Saudara kita yang jauh dari Afrika Selatan ya. Halo Mbak Inas. Oke, jadi cita-cita ya. Kalau saya sendiri cita-cita tuh relatif. Benar. Cita-cita saya tuh dari SD, SMP, SMA ganti-ganti gitu. Bahkan sampai lulus SMA, sampai lulus kuliah, kelar kuliah. Iya, ganti-ganti. Untuk waktu cita-cita SD saya sendiri waktu SD sendiri saya cita-cita saya pengen jadi dokter. Benar. Kemudian waktu SMP berubah pengen jadi pemain sepak bola. Nah, kemudian waktu SMA berubah cuman pengen satu aja, pengen berguna, dapat duit, dah gitu doang gitu. Sudah gak ada lagi cita-cita yang terstruktur gitu ya, langsung pada intinya ya. Ya makanya ketika kuliah saya ya yang penting lulus gitu kan. Ya alhamdulillah ya kemudian setelah lulus kuliah, kemudian alhamdulillah akhirnya saya mengantarkan pada satu cita-cita tujuan saya, yaitu saya pengen jadi presiden negara Lemurian. Ya alhamdulillah saya dengan teman saya Ustadz Iqmal atau lebih dikenal Abang Mael,
Beliau akan mencalonkan diri menjadi presiden, wakil presiden saya di tahun 2200 insya Allah. Kiamat nggak tuh? Hah? Sudah kiamat atau belum? Insya Allah, karena kiamat hanya Allah yang tahu. iya benar. Ya. Jadi insya Allah kami berdua akan mencalonkan diri untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden di 2200, dan partai pendukung kami yaitu PDIP selaku partai pendukung, fraksi partai pendukung, ya alhamdulillah sudah mendukung kami di kegiatan kami untuk menjadi seorang presiden. Dan juga kami sekali lagi gua mau promosi ini ke teman-teman, jangan lupa nih beli makaroninya Abang Mael gitu. Makaroni Abang Mael tuh enak, dan juga dengan Anda membeli, Anda sudah membantu perekonomian Abang Mael untuk kuliah. Oke, saya kembalikan ke Bang Billy. Oh, jadi iklan dulu tadi ya, diselipin iklan ya. Oh ya, jadi di sini kita iklan dulu sebelum kita tutup. Kita mau iklanin produk-produk dari Bang Mael. Di sini ada Zumpia Rasa Bahagia, harga murah meriah dan juga rasanya capcus, enak sekali, dan juga ada makaroni, ada tahu, dan ada semuanya snack yang ada di seluruh dunia. Oke. Langsung aja nih Bang Kiki, kita tutup dengan membaca surah Al-Baqarah. Oke, bukan dengan surah Al-Baqarah Bang Abil, kesan dan pesan. Oke, jadi pesan saya untuk para pemuda untuk lebih untuk lebih bermalas-malasan aja di tengah pandemi ini ya. Cita-cita tuh hal yang nggak penting menurut saya. Jadi Anda bermalas-malasan saja dan nggak usah jadi orang gitu, ya kan? Ya karena itu menurut saya sukses itu rugi menurut saya. Anda sukses, nanti Anda dikelilingi para wanita, dikelilingi oleh harta yang mewah, kemudian ya harta yang berlimpah. Jadi ngapain Anda punya cita-cita gitu kan? Mending tidur aja, terus naik ke atas kasur, tidur. Ya, enggak kok. Ini gua bercanda. Jadi pesan gua untuk sebagai pemuda mulai sekarang, kalian harus belajar dan disiplin ya. Apalagi tentang waktu yang gue sendiri sampai sekarang belum bisa untuk memanajemen waktu. Jujur gue belum bisa banget, apalagi gue sekarang kerja sebagai guru, software engineer, kemudian sebagai mahasiswa juga, kemudian ya sebagai calon presiden Lemurian, kemudian marketingnya Abang Mael di jadi gue benar-benar sibuk banget gitu ya. Jadi dan gue juga kerja sebagai seorang rapper. Di tengah kesibukan seperti itu, waktu istirahatnya gimana sih? Itu tidur berapa jam gitu kan? Coba dijelasin. Kalau tidur ya alhamdulillah cuman nggak banyak sih. Tidur gue cuman 2-3 jam aja sehari. What? Ya, karena gue orang yang memang susah banget untuk ngatur waktu. Jadi kalau malam biasanya pulang kerja, tetap kerja gitu kan, standby dari kantor. Kemudian kalau misalkan malam mulai itu baca buku, habis baca buku kemudian ya biasanya nelpon entah Bang Billy, Bang Mael, Bang Otoy gitu kan. Jadi ya setelah nelpon tuh baru saya ngecek nilai sekolah, kemudian ngecek tugas kuliah. Setelah itu baru malam cek codingan, apakah udah benar atau salah gitu ya. Ya sedikit lah kegiatan ya, intinya mencari rezeki yang halal untuk istri gitu dan seorang anak gitu ya kan. Ya oke. Jadi sebelum gua akhiri sama Bang Habil, gua akan sedikit kasih kata-kata min huna nabda wa fil jannah sanaltaqi. Masya Allah, artinya apa itu? Dari sini kita mulai dan di surga kita akan bertemu lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, ini bayarannya nanti. Kok kita ngomongin bayaran ya? Itu nanti minta Bunda. Iya, Bunda Hara gitu ya. Nanti saya belikan tiket pesawat juga untuk Anda ya, balik ke Lebanon. Lemurian Bang, Lemurian. Lemurian maksudnya. Oke, terima kasih Kiki sudah. Sorry Bang, besok gua mau ke planet Namek. Wow, apa itu planet apa? Saya baru tahu. Itu planet yang di Dragon Ball.
parah. Oke, terima kasih Bang Kiki sudah mau datang di podcast yang luar biasa hari ini. Semoga sehat selalu buat kalian juga pendengar setia kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye bye.